A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan tresnani, karena masalahnya cukup menarik dan hostnya banyak, harus kita teruskan kepada part 2 ini, Mas Warsito. Masih punya stamina tak, Mas? Ije ini para YouTuber semuanya, ini cuma kami sudah prepare pakai masker semua, tetapi demi estetika, suara dan wajah itu nanti kalau bicara mohon maaf kami buka masker, dan insya Allah tadi sudah prepare dengan hand sanitizer, dengan cuci tangan dan lain-lain. Ngaten para YouTuber semua yang sangat hormati, ini kita jumpa dengan part 2. Ini teknik kimia, alumni teknik kimia dari Gajah Mada juga ini. Kalau mau tanya silahkan, apa saya bebas ini. Selamat malam Mas Warsito. Selamat malam Mas Aryo. Tadi sebenarnya ceritanya beras canggih-canggih tinggi-tinggi. Sampai nggak mudeng lah aku tadi. Dan saya merasa senang sekali karena gimana pun kan masih satu alumni, meskipun tadi 1 bulan. Gimana pun juga di kelas saya jadinya. Tapi saya lihat tadi, wagum tenan. Tapi kalau ditinggiin terus nanti makin tinggi. Kita turunin aja ya. Iya, Nah, monggo saya tuh monggo. yang ringan-ringan aja kan. Yang tentang Karanganyar. Oh baik. Hobinya apa sih? Wong TC ini. Terus kalau masa kecilnya apa yang dilakukan? Selain teknologi loh. Atau hobinya jangan-jangan Oke. teknologi. Hobi yang jelas saya suka baca lah. Berarti Baca, ya. Baca tapi dan makan. Hobinya memang pergi untuk menjelajahi tempat yang baru, traveling, lihat bagaimana kehidupan orang-orang di situ, mencicipi makanannya. Ya. Terus Tapi baca. tetap meskipun keliling dunia, saya tidak lupa yang makanan yang paling saya sukai itu tetap dari Karanganyar ya. Bakwan di depan SMA negeri. Bakar sangsang maksudnya. Ya? Mas Sangsang. Iya betul. Mas Sangsang. Mas Badarmo. Saya Dharma Sangsang. Entah waktu itu karena uang saku saya terbatas, jadi nggak Kuat. sering beli, tapi begitu sempat beli dan itu rasanya sampai sekarang itu nggak lupa. Dan kalau bakwan itu nggak seperti itu bukan bakwan. Jadi kan standar. Jadi ya. itu standarnya. Sama tahu acar kalau Dharma sangsang itu teringat Oh. enggak? Saya nggak ingat yang lain, Oh, ingatnya enggak, cuma bakwan. Bakwan saja. Harganya lebih mahal tadi. Oh iya. Terus kalau yang membaca tadi, baca buku apa? Nah, yang jelas dari kecil saya membaca buku apa saja. Waktu saya mulai bisa baca lancar kan kelas 3, kelas 4. Ya waktu SD kan, SD punya perpustakaan meskipun terbatas, salah satu deret itu rak, itulah ya lumayan lah. Deret mungkin dari sini lumayan buku. Nah waktu kelas 5 SD itu udah habis kebaca semua. Kelas 5 SD. Satu perpustakaan maksudnya ya. Ya nggak besar sih, tapi yang sekolah punya itu udah kebaca semua. Itu termasuk Karena terbitan-terbitan balai pustaka kan zaman dulu. ya saya nggak begitu, biasanya emang nggak begitu ingat siapa yang nerbitin, siapa yang nulis. Tapi Nah karena udah habis, sering pinjemnya ke perpustakaan guru dan perpustakaan guru biasanya bukunya lebih bagus-bagus. Itu. Nah itu cerita yang sampai sekarang nggak pernah lupa, itu ada buku judulnya Jago-Jago Bandung Selatan. Jago-jago Bandung Selatan. Iya. Nah itu ya anak SMP, SMA lah yang suka berpetualang, dan kebetulan petualangannya itu kalau di kisah itu adalah ke hutan. Nah ke hutan ketemu ada gerombolan perampok yang tinggalnya di tengah hutan dan mereka diculik. Kayak 4 sekawan itu. Ya mirip 4 sekawan lah. Nah itu yang nah karena suka baca ini kan, mungkin baca nggak ngelihat
suasana, nggak ngelihat tempat, nggak lihat waktu. Kan waktu SD, SMP lah, SMP dan awal SMA. SMP negeri mati sih. Ya, SMP dan awal SMA saya punya kambing. Jadi begitu selesai dari Kambing. sekolah, pinjam buku perpustakaan, baca sambil langon kambing. Kambing. Ya, langon kambing baca itu lumayan mengasihkan. Karena kan kalau kita udah baca kita lupa dan nggak lihat kambingnya pergi kemana kan. Dan ternyata kambingnya udah makanin tanaman orang. Kan kita nggak salah orang kita Baca buku. Iya, baca buku. Udah kenyang duluan kita dimarahin, ya kita nggak salah orang kita kasihkan baca buku. Sering terjadi SMA seperti ya. berlanjut. Hobi SMA baca. berlanjut, mungkin Perpustakaan SMA dibaca semua. waktu SMA nggak begitu banyak sempet waktu baca buku perpustakaan karena Seneng sains kali ya. bukan seneng sains. Pak Parmo, Bu Puji itu ngasih PR-nya banyak banget. jadi udah nggak sempet nih, nggak sempet. PR tadi untuk ke orang lain apa khusus Mas Fars itu? Ya ke Satu orang lain kelas. juga sih. Tapi Satu kalau teman-teman yang Karanganyar yang di kota itu kan ngerjainnya bareng-bareng tuh. Iya, iya. Saya ngerjainnya sendiri terus dan saya mesti ke sawah, mesti nyari rumput buat kambing juga. Itu mereka enak nggak ini ngapa-ngapain. Saya harus ini akhirnya ya udahlah supaya nggak kalah dengan anak-anak kota itu. Anak-anak kota itu Karanganyar. Ya, seperti Bayayu ini. Tapi dia nggak banyak belajar juga, orang dia terlalu sibuk dengan Bukan rahasia aja enggak apa-apa Mas iya, Fars itu. udah pada tahu semua kan? Sudah, tapi pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Iya. Tapi udah tahu sebenarnya. Nah, akhirnya ya gimana caranya? Waktu nyatet nih, waktu guru nyatet, ya saya bikin rangkuman di buku kecil-kecil. Jadi buku kecil itu cukup dipegang tangan satu ya. Waktu dibuka begini, ya ingat semua lah. Nah, itu dibawa sambil ke sawah. Sambil ini ngelihat catatan begini, ini kaki satu itu kan ada lubang sawah tuh. Detik sawah. Itu kan ada bolong-bolongannya itu, Pak. Jadi angon, Ya, Bukan. angon kan ke bolongan sawah itu kan sering dilubangi oleh cuyu. Nah, itu airnya itu jadi ya, airnya itu bolong jadi ini. Makanya Kertasnya nggak basah ya? ya pegangnya kan ini kecil segede gini. Dicatat, kan nyatetnya di situ. Itu tinggal nih begini aja. Tadi gurunya nerangin begini kan. Jadi tinggal dibuka begini Sambil saja. Kakinya nutupi lubang cuyu Iya. nih. Ini jarang. Oh, itu yang Sampai nutupi lubang cuyu itu. iya, dan biasanya malam itu udah capek, udah nggak ada waktu buat belajar. Apalagi baca itu karena udah Tidur. kan sekolahnya Karanganyar jauh juga kan. Laju naik bis ya. Naik bus terus jalan kaki ke sampai bus kan jauh. Habis itu kita mesti nyari Dari rumah rumput. ke terminal. Kan jalannya dari rumah di pelosok sampai Bendungan. Bendungan itu jalan Bangsri. Bendungan. cukup jauh itu ya? Cukup jauh. Cukup jauh. Heeh. Ya lumayan juga. Lebih nggak? Lebih 3 kilo. Jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Wah, berarti Nyebrang kali. Nyebrang kali 2. berarti olahraga renang sama jalan sudah ditempuh juga. Saya kira dulu terlalu kurus karena kebanyakan olahraga. Iya. Itu. Nah, akhirnya buat itu dan saya kira sangat efektif ya. Sangat efektif dan malam itu udah nggak sempet belajar. Begitu udah duduk di ini, wah saya mau belajar. Buku ditumpuk sih. Ngantuk. Apalagi habis makan malam itu. Nah,
tapi nggak mau kalah itu. Iya. Mau kalah itu. Tapi Begitu setiap mau ujian pasti ini yang keluar. Nah, tebakannya hampir selalu tepat. Nah, pasti akan keluar ini. Itu tinggal feelingnya. oh, ini sebelum hari itu ujian, datang ke kelas langsung kira-kira itu udah rumusnya udah ingat semua. Itu cuman begini doang. Jadi tapi makanya harus dicepet nih dari guru nerangin, Buat kemudian kisi-kisi. disalin. Kalau sekarang sudah ada buku kecil kisi-kisi itu. Ya, tapi kalau nggak nulis sendiri kayaknya nggak. Terus kalau hobi baca, lama-lama kan biasanya senang nulis. Apakah Pak Ya. Marito juga senang nulis? Terus terang saya suka nulis. Sudah berapa buku? Nggak banyak. Saya nulisnya kalau sesuatu itu bukan benar-benar. Saya dulu sering nulis dan itu dipublikasikan bukan di jurnal, di ini. Koran. Zaman waktu di Jepang itu kan udah ada internet tuh, ada grup Milis. Ada grup internet tuh. Nah itu banyak. Kalau buku yang diterbitkan, Saya nggak suka. belum. Saya sebenarnya hobi nulis Oh. dan sudah banyak buku. Saya suatu saat naksir kisah Bapak tak tuliskan, mau nggak? Oke, boleh ini tulisan tentang apa? tulisan. Nah, saya belum lihat itu. Penulisnya lumayan terkenal juga, Siapa? Fenty Effendi. Itu yang nulis Obama juga tentang buku Obama untuk riset yang di Indonesia. Iya. Ini penulis. Makanya. Tadi hobi kuliner. Ini kebetulan teman kita satu angkatan juga pengusaha kuliner ini Mas. Iya, iya. Mas Janto ini. Kita Mas Cuman- tadi. Pak Junet, Mas Junet. Cuman kalau kuliner rada cerewet. Oh gitu. Ya nanti habis ini bisa ke sana nanti. Iya, iya. Nah, nggih ngaten nggih? Siap nggih Mas Junet. Lumayan rada cerewet. Dan pergeseran rasa itu sangat sensitif. Oh gitu. Nanti bisa nyoba apa Mas Junet? Agak sana. Dan lodeh dan opor bebek. Oh, kebetulan saya paling suka lodeh. Nah, habis acara. Hah? Dadar keribu. Ya, ya. Datar kribo nggih. Nggih. Itu telur dadar ya. Nggih. Oh, ngaten. Kribonya itu keresnya itu, nggih ta. Nggih, Nah, nanti saya bisa. emang paling suka Lodeh ya? lodeh. Lodeh. Mungkin Oke. saya boleh bertanya Mas Warsito. Monggo, nggih, Ini Mas. Mas Warsito ini pacarannya umur berapa? Kisahnya menarik juga dari Mas Broto nanti menulis juga ya. Tahun berapa, terus di mana, terus model pacaran. Terus terang sisi itu yang paling lemah. Nggak berani. Tapi kawin muda kok nggak berani gimana, Mas? Nah, itu beda dengan pacaran. Oh, gitu. Jadi dari kecil suka seseorang tapi nggak berani mengungkapkan, nggak berani ngedeketi juga. Oh, gitu. Nah itu siapakah dia? Nggih. Siapakah dia? Ada lah setiap masa itu, waktu SD siapa, waktu SMP siapa, SMA siapa, Oh, gitu. itu. Tapi nggak pernah ini. Disampaikan. Iya, nggak pernah disampaikan. Jadi nggak pernah pacaran. Waktu mau nikah ya udah, nggak pakai mikir. Cocok angkat barang gitu ya. Inje. Ini mungkin Mbak Yayu teman yang satu angkatan ini. Iya, iya. Itu monggo Boleh, nek mau boleh tanya nanya. tentang apa? Iya. Yang Tampaknya serius ini. Oh, gitu. Pertanyaannya singkat aja. 54 tahun, selama 54 tahun itu hal yang paling mengesankan buat penjenengan apa? Hal yang paling mengesankan, ya sudah monggo tentang apapun. Loh, susah itu pertanyaan itu. 54 tahun. ada beberapa kandidat momen ya. Nah, Momen sebentar.
Saya akan milih beberapa momen dulu ya. Yang pertama adalah ketika anak saya pertama lahir, laki-laki kebetulan. Yang kedua, waktu mulai sudah punya anak gitu ya, lahir di Jepang, sudah 2 anak nih. Nah kemudian tuntutan riset ini profesor mendorong supaya masuk S3, tapi beasiswa dari BPT sudah diputus. Nah kemudian harus bersaing kan seluruh mahasiswa asing. Ketika pengumuman dapat beasiswa, itu kan pada kondisi ini beasiswa diputus, kita punya anak 2. Itu luar biasa. Yang berikutnya adalah momen ketika ketemu profesor itu. Yang Amerika tadi. Dari Amerika. LS Fan. Itu luar biasa, gila ini orang. Saya selama ini baca buku dia, dan saya baca buku itu sampai ngelotok gitu berkali-kali, sampai saya coret habis-habisan. Akhirnya orang itu nawarin pergi ke Amerika. Luar biasa, saya sampai kemudian Senangnya maksudnya ya, senangnya luar biasa. Yang ketiga, itu saya nggak cerita, ditawarin ke Amerika itu nggak cerita ke siapa-siapa, termasuk ke bapak dan ibu. Saya cerita begitu gembiranya ketemu profesor itu. Empat hari. Ya memang saya cerita mau ke Amerika itu cerita ke bapak dan saya pulang juga. Saya tahu bapak ibu itu bangganya luar biasa. Tapi saya nggak menceritakan perasaan saya bahwa saya luar biasa ini kesanjungnya ketika sama profesor itu. Dan kemudian saya cerita waktu 4 hari sebelum bapak saya meninggal. Dan saya begitu merasakan bahwa bapak saya itu begitu bangganya terhadap saya. Saya merasakan saat itu pada waktu saya telepon dari Amerika dan bapak sedang sakit di pelosok lor. Saya merasakan begitu bahwa begitu bangganya membuat bapak saya bangga terhadap saya. Momen itu. Yang ketiga, waktu di Amerika, saya sudah, tadi belum ceritakan 3 tahun itu kisahnya berapa. Itu selesai dalam waktu 8 bulan. 8 bulan. Tidak ada setahun ya? Tidak ada setahun. Dari target yang 3 tahun tadi? Akhirnya 8 bulan, karena selesai dalam 8 bulan, profesor itu langsung ngasih saya pulang libur ke Indonesia karena bapak meninggal. Tapi nggak sempet ngikut ini. Pemakaman maksudnya? Ya. Ya itu termasuk karena saya nggak begitu cerita bahwa saya itu gembira sekali karena tantangan di Amerika luar biasa beratnya. Orang sekeliling itu yang gila-gilaan itu semuanya. Saya nggak berani bahwa menceritakan itu, bahwa saya begitu bangga itu bisa mendapatkan kesempatan di Amerika riset di tempat yang paling bergengsi. Ya, itu dibilang grup
ada forum yang terbesar, itu ada 2 grup riset yang dipakai oleh sebagai rujukan industri minyak dunia. Itu hanya ada 2. Dan itu yang satu itu Profesor L.S. Fan di Ohio State University. Itu sebagai ketua konsorsium riset dengan perusahaan minyak seluruh dunia. Itu bukan ini, tetapi itu tantangan luar biasa. Makanya kenapa saya nggak berani menceritakan, saya takut, khawatir itu yang memberikan harapan palsu lah. Makanya selama 8 bulan saya fokus pokoknya kalau saya sampai bilang ke diri sendiri, kalau saya belum ketemu saya nggak akan pulang. Saya ninggalin anak 4 di Indonesia, saya ke Amerika 8 bulan nggak pernah pulang. Full konsentrasi itu. Pokoknya saya kalau belum ketemu jawaban itu, saya nggak akan pulang. Saya niatin begini. Berarti tahun berapa itu kalau sudah 4 putaran? 2000. Oh, 2000. Ya benar. Tahun 2000. Akhirnya keluar 8 bulan keluar. Masya Allah. Itu profesor itu juga luar biasa. Luar biasa senangnya. Kemudian oke, bikin draft paten, itu kirim ke bagian yang ngurusi paten. Dia bilang kamu boleh pulang. Terserah kamu mau berapa lama di Indonesia. Nanti pulang ke Amerika, kamu urus kewarganegaraan Amerika. Saya yang mau sponsori, dia bilang gitu. Untuk ngurus kewarganegaraan. J, Nathan, para YouTuber semuanya ini ada host paling baru? Enggak ada pertanyaan. Ini Bu Dokter aja lah. Monggo, tanya apa? Mungkin pertanyaan saya juga nggak begitu ke ilmiah ya, karena sudah bisa sendiri untuk kawan kita seperti apa. Mungkin kiat-kiatnya aja Pak, biar kita semua itu termotivasi. Kiatnya? Untuk meniru atau mengikuti jejak panjenengan. Kiatnya sebenarnya keinginan tahu yang luar biasa itu seperti memerintah di sini. Di Sarapota ya? Iya, di sini seperti dibilangnya itu di pineal. Bu Dokter tahu lah di pineal. Itu Descartes bilangnya pineal itu tempat menaruh nyawa. Itu seperti ada yang memerintah nih. Yang memerintah, dan itu membuat nggak bisa tidur. Waktu yang 8 bulan itu tadi, itu kan algoritma ya. Algoritma bagaimana bisa menghitung nih. Menghitung tingkah laku partikel di dalam pemrosesan minyak. Itu dari yang gelombang yang ditembakkan dari luar. Selesai 8 bulan, itu sampai algoritmanya ketemu itu nggak bisa tidur. Ya, algoritma ketemu itu 3 bulan, tapi untuk membuktikan bahwa algoritma itu benar, itu perlu 3 bulan juga. 6 bulan kan, akhirnya kemudian itu secara perhitungan 3 bulan, tambah 2 bulan untuk pembuktian secara eksperimen. 8 bulan. Bapak saya meninggal setelah 8 bulan, pas. 8 bulan, dan saya nggak sempat pulang, baru seminggu kemudian saya setelah itu risetnya keluar tadi ya. Ya, terus ya itu membuat ada di sini seperti nggak bisa berhenti sampai ketemu jawabannya, dan itu menyiksa. Penasaran. Bukan penasaran, ya itu menyiksa. Harusnya itu bukan. Ya, karena itu membuat nggak bisa tidur. Itu membuat nggak bisa tidur sampai waktu di Amerika itu tempat tidur saya taruh sampingnya itu papan tulis. Jadi kalau muncul ide waktu saya pas tidur atau mimpi, karena itu nggak bisa tidur ya, itu muncul itu meskipun waktu bangun segera tulis. Di papan tulis tadi ya? Ya, di samping tempat tidur saya. Jadi itu yang membuat. Jadi kalau ada anak yang punya curiosity-nya tinggi, itu perlu didorong, cuman diarahkan saja, jangan
jangan ditentang. Itu perlu. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari kru, dari kameramen, boleh ini monggo, karena punya latar belakang yang sama, yaitu ini kameramen kami mahasiswa S2 Oh. teknik mesin. Ayo Mas Setio, Teknik kesini mesin. nggak apa-apa, boleh, biar kelihatan, ayo sini tanya, Ya. monggo. Mahasiswa sendiri. Ya, Istimewa. ini acaranya para YouTuber termasuk istimewa sekali. Kameramen atau kru kami ini bertanya. Apa? Monggo, mau. Balik layar sekarang di depan layar. Iya, biasanya di Dan- balik layar dan paling depan. layar. Iya, dan paling depan. Monggo, Mas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini sangat menarik sekali diskusinya. Untuk Pak Warsito tadi kan saya mendengar dari belakang tadi, Pak Warsito ini suka sekali memilih hal-hal yang sulit. Ya, berhubung saya juga masih studi. Ini penelitian saya juga mengambil CFD. Saya ingin bertanya ke Pak Warsito, bagaimana cara agar yang sulit tadi bisa mudah. Kayaknya kan kalau di CFD itu kan rumusnya saja itu sulit dibaca. Ya, dibaca Baru rumusnya ya, Mas. Baru rumusnya saja sulit dibaca, apalagi dikerjakan. Oke, saya kasih dua. Ini yang pertama adalah bagaimana riset menembus melihat tingkah laku partikel yang akhirnya yang tadinya algoritmanya selesai 8 bulan. Tetapi kemudian karena selesai 8 bulan itu muncul nih kayak rasa bangga itu penyakit. Jadi setan masuk. Itu selalu muncul ke manusia. Wah. Saya bilang ke profesor saya, nih kalau ini bisa, berarti kita bisa melihat secara volumetrik dalam bentuk sembarang. Jadi seperti begini, caranya kayak apa? Ini kita meraba begini, kita tahu semua, cuman meraba ini, kita tahu semua itu apa yang di sekitar ini. Itu jadi melihat tembus secara terbuka, bukan tomografi. Tomografi itu kan harus dikelilingi, ini sensornya dikeliling, baru bisa kayak MRI, kayak CT scan. Jadi kita menemukan konsep yang disebut melihat volumetrik secara terbuka. Kalau ini bisa berarti kalau algoritma itu kan sudah terbukti nih. Tetapi itu masih menggunakan konsep lama. Sensor harus dibikin mengeliling. Ini seharusnya cukup sensor satu. Dan itu bisa melihat secara terbuka kayak kita meraba begini itu kelihatan semua. Konsep itu seharusnya secara matematis prinsip itu bisa. Sedikit kemudian ke 8 bulan ditawarin green card, kan mulai ini muncul guru ya. Nah itu setan masuk itu saya kira. Dia bilang, woi, profesornya langsung, itu profesornya gila juga itu. Pokoknya kalau enggak nomor 1, enggak. Dia bilang gitu, kamu di Amerika itu kompetisinya luar biasa berat. Tetapi kalau kamu nomor 1, semua orang itu akan datang ke kamu. Seluruh perusahaan minyak itu, dia bilang, itu datang ke kita. Kalau kamu bisa, yang pertama itu tadi. Problem yang pertama, kalau kamu bisa menyelesaikan itu, saya kasih budget unlimited. Dan saya sponsori jadi green card dan ambil kewarganegaraan Amerika. 8 bulan kan? 8 bulan selesai itu muncul dia bilang. Terus setelah muncul itu saya bilang, Prof, ada yang lebih gila dari itu. Apa itu? Ya itu tadi, konsep memindai secara terbuka. Wah, dia mulai ikut-ikutan ini juga. Berapa lama bisa? Saya bilang, kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan atau 3 bulan, saya nggak tahu. Karena ya begitu yakinnya ya. Begitu keyakinan yang terlalu ini menjerumuskan juga. 3 bulan atau 6 bulan saya bilang gitu.
Begitu kan kemudian agak lega sedikit kan dikasih pulang ke Indonesia. Balik lagi mulai ini ngerjain yang tahapan berikutnya. Yang aplikasi yang tahapan pertama diserahkan ke mahasiswa yang ada di situ. Jadi kita masuk ke tantangan berikutnya. Itu adalah CFD 4 dimensi. Itu adalah konsep yang untuk membuktikan hasil CFD yang dipakai oleh perusahaan minyak dunia BP Oil. Dia mempunyai superkomputer BP Oil dan Air Product. Air Product itu perusahaan BUMN Amerika, punya Departemen Energi Amerika. Dia punya superkomputer yang besarnya sebesar lapangan bola. Waktu itu paling canggih di dunia. Nah, itu salah satu hasil simulasinya ada CFD. Gerak partikel di dalam reaktor pengolahan migas. Nah, cuman nggak tahu hasil CFD itu benar atau enggak. Itu harus dibuktikan. Pembuktiannya apa? Itu tadi. Namanya ECVT yang ada di sini. Cuman saya bilang kan tadinya awalnya 6 bulan atau 3 bulan. Itu 6 bulan lewat, nggak keluar. 1 tahun lewat, nggak keluar. 2 tahun lewat, nggak keluar. 3 tahun lewat, nggak keluar. Akhirnya saya hampir putus asa. Udah nggak sampai berani bilang kalau ini nggak bisa, nggak ada orang lain yang bisa. Udah itu, yang tadinya udah di langit sub 7 itu turun. Hampir ini kehilangan motivasi. Down kira-kira begitu. Down luar biasa. Akhirnya ya saya udah keluarga kan di Indonesia, tiap tahun pulang, tapi motivasi luar biasa beratnya. Profesornya udah nagih terus tuh. Ini semua orang nunggu hasil kamu. Seluruh dunia nunggu hasil kamu. Iya. Mana paper kita ingin publish di Nature? Nature itu jurnal yang paling bergengsi di. Kita akan, ya sebenarnya yang ini teman-teman dia juga. Sebenarnya kalau hasilnya bagus mudah masuk Nature. Tapi nggak keluar sampai saya benar-benar itu nyungsep. Terus kejadian kan di Indonesia pasang internet kan harus pasang BTS sendiri zaman itu tahun 2000-an. BTS-nya tersambar petir. BTS tersambar petir, komputer yang menyimpan data komputasi hangus. Tinggal kan tadinya waktu saya di di Indonesia masih ada komputer backup di Amerika. Ternyata itu saya operasikan dari sini untuk mengoperasikan komputasi yang kalau CFD tahu lah komputasinya luar biasa ini. Itu gosong juga 2 komputer di Amerika itu ini mati gara-gara untuk komputasi nggak kuat. Terus akhirnya tinggal laptop saya terakhir, itu laptop juga crash. Semua habis. Catatan program yang tadinya luar biasa 8 bulan itu habis semua. Saya masih nyimpan hard disknya sampai sekarang, tapi hard disknya nggak bisa kebuka. Sampai sekarang. Hampir 20 tahun. Jadi itu nanti penelitiannya memang nggak jadi gitulah kira-kira. Nah, jadi. Nggak jadi ya? Jadi. Oh jadi, alhamdulillah. Iya, nanti itu kan baru 1 ya. Yang kedua ini luar biasa CFD. Nah, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Nah, setelah keras semua habis, saya 1 minggu nggak keluar rumah. Begitu ingat semua itu ngelihat di depan itu tendang. Udah, ini mungkin secara
moral itu down luar biasa. Tetapi setelah 1 minggu, 2 minggu akhirnya bisa menata perasaan lagi. Kayaknya harus ditulis ulang. Tulis ulang. Akhirnya saya tulis ulang program semua yang udah hilang. Dari awal yang tadinya dikira 6 bulan selesai, 1 tahun nggak selesai, 2 tahun nggak selesai, 3 tahun nggak selesai, 3,5 tahun nggak selesai. Akhirnya saya harus pulang ke Indonesia untuk ngurus visa. Saya tulis ulang. 1 minggu dari tulis ulang keluar datanya, keluar hasilnya. Itu juga luar biasa. Jadi ini rahasia apa yang Allah berikan? Rencana apa? Jadi saya akhirnya itu mempelajari bahwa kita sama sekali nggak boleh ada perasaan bangga guru di sini itu sama sekali. Begitu muncul itu seolah dibayar cash oleh Allah, diperingatkan langsung. Saya sampai sekarang mempelajari itu. Jadi ketika kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya bahwa udah kita udah nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu Allah berikan pertolongan. Itu salah satu rahasia kenapa yang namanya sukses itu. Jadi harus menghadapi itu dan itu nggak boleh berhenti meskipun menghadapi itu. Jadi sini ada yang seperti memerintah. Nah, akhirnya itu kan berlanjut kan. Balik lagi ke Amerika, membuktikan hasil superkomputer yang dilakukan oleh BP, perusahaan minyak salah satu yang terbesar di dunia, bahwa simulasinya itu nggak benar. CFD-nya itu terlalu simpel. Itu tentang bagaimana partikel bergolak di dalam reaktor, hasil simulasinya nggak benar. Itu bisa kita sandingkan nih hasil bagaimana melihat langsung secara volumetrik 4 dimensi dengan hasil superkomputer. Ini keluar seperti kan misalnya itu kan seperti partikel ya. Partikel itu kan sedikit agak berat. Terus naik, ada sebagian yang turun agak berat. Naik disembur gas begitu, ada yang turun. Nah, hasil superkomputernya terlalu ringan. Jadi itu simplifikasi di dalam persamaan namanya Navier-Stokes. Makin bingung budak. Dia tahu. Ya, itu terlalu disimplifikasi, itu ketahuan dari situ. Makanya akhirnya proyeknya dibeli oleh Departemen Energi Amerika $2,5 juta untuk namanya memverifikasi hasil superkomputer yang dipunyai oleh Departemen Energi Amerika, CFD. Itu baru yang pertama loh. Yang kedua apa? Yang kedua setelah itu tantangan itu selesai, saya balik ke Indonesia, saya ingin mengembangkan sesuatu yang benar-benar bahwa bagaimana melihat secara volumetrik itu. Itu adalah otak manusia. Otak manusia. Fenomena yang jauh lebih kompleks dari aktivitas partikel di dalam reaktor. Karena apa? Darah itu mengalir kan seperti partikel lewat kan? Darah itu di otak mengalir. Nah, darah mengalir itu merambatkan, menyebabkan muatan listrik itu di otak itu muncul. Itu menyebabkan sinyal listrik. Sinyal listrik itu masuk ke saraf, dialirkan ke jantung. Jantung memompa darah. Memompa darah, darah mengalir ke otak. Otak ada rambatan aliran darah itu menyebabkan muatan listrik itu namanya potensial otak itu mengalir ke saraf, ke jantung. Nah, itu adalah fenomena yang kedua. Dengan itu bisa
deteksi. Itu adalah gabungan, karena dia tahu gabungan Navier-Stokes equation dengan Maxwell equation. Makin sulit nih. Bukan sulit, itu belum pernah ada yang, tapi bisa kedeteksi dengan scan otak. Yang bentuknya helm itu ya Mas? Ya. Kemarin sempat dibawa pulang. Untuk scan ibu. Oh, scan Mbak. Oh. Ya, karena kita bingung apa yang terjadi. Akhirnya Mas bilang gini, ya udah bisa nggak itu bawa pulang ke sini, dibawa pulang karena di rumah itu nggak ada AC, jadi Yeah. itu harus 15 ya. Dilakukan di itu Dari subuh. sore sampai malam itu nggak ketemu, sampai saya kasih es sampai kipas angin gede dipakai nggak bisa. Terus akhirnya ya udah subuh, habis subuh itu disiapkan lagi, alhamdulillah bisa. Habis itu buat nyekat Mbah, setelah habis buat nyekat Mbah nggak bisa lagi. Seperti itu. Jadi cuma satu aja Mbah ya? Ya. Dan itu ketahuan sebabnya. Apa? Karena menyebabkan, kan tadinya muncul halusinasi luar biasa. Itu dari hasil scan-nya, otaknya seperti orang mabuk. Seperti awan begitu. Jadi nggak jernih, itu yang membuat seperti halusinasi yang itu bisa ketahuan. Dan itu fenomena aliran darah itu CFD. Nah, CFD itu menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu persamaan Maxwell. Dan itu persamaan Maxwell itu adalah topik yang paling sulit di teknik elektro. CFD topik yang paling sulit di teknik mesin. Angel-angel kabeh lah ceritanya itu. Itu ada di otak kita. Ketemu Warsita cari yang susah-susah. Tapi itu nggak boleh sombong. Iya, insya Allah. Begitu sombong dikit Allah langsung. Sama sekali bahwa kita itu manusia itu makhluk yang paling lemah. Paling lemah, Tetap itu enggak. Biarpun pandai Iya, seapapun. meskipun tadi kamu itu nggak ada apa-apanya. Itu saya harus sadar begitu merasa ujub sedikit itu langsung Diperingatkan. saya senang. Nggih, ngaten para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai. Sebenarnya masih menarik, tetapi waktu yang membatasi. Iya. Oh, udah jam 8. Sudah hampir 41.42, sudah hampir 2 jam ini tadi. Ya, waktu yang membatasi, tapi suatu saat nanti insya Allah akan ditulis oleh seniman kita kisah penjenengan, dan saya juga mau pengen dolan ke Prosorjo ini. Ya, ikut. Nanti dimasakkan apa Mbak nanti kalau dolan ke sana? Terus terang hari ini yang kita perbincangkan belum banyak diungkap di sini. Jadi kalaupun spesial lah baca kira-kira buku itu ada sebagian tapi nggak terlalu inilah. Tapi Semuanya keluar. itu tadi kisah dari sisi lain yang benar-benar saya kira lebih personal. Istimewa. Itu yang saya Kan kira yang diceritain di luar buku itu. Iya. Spesial. Berarti spesial untuk channel Yuk Ngaji di Rumah Hanti. Ya. Kira-kira ngaten nggih. Ini sebagai penutupan, ini ada kenang-kenangan dari Rumah Hanti. Itu sebuah apa ya ini Mas? Ini keramik tua. oh Keramik tua yang usianya sudah di atas 50 tahun, tapi kita ganti kisah bingkai, kita bingkai. Terus nanti untuk hiasan dinding bisa. ini keramik kisah apa? Wah. Kisahnya nggak tahu Mas. Yang terang saya itu cuma menyenangi yang tua-tua. Oh. Tapi kalau istri nggak yang tua loh Mas. Itu repot nanti. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau saya ada barang-barang jadul, barang-barang tua itu sangat senang. Termasuk barang-barang antik lah kira-kira. Jeh, ngaten ini kenang-kenangan dari kami, dan mungkin istri saya yang menyerahkan. Bu Puji sama wakili penjenengan ya. Terima kasih Bu Puji, Pak Warmo, Pak Basuki. Dan teman-teman SMA.
teman-teman SMA semuanya. Khususnya angkatan 86. IPA 3 itu kan. IPA 3, IPA 1, IPA 2. Iya. Saya ingin menyampaikan kenang-kenangan buat Mas Cucu. Semua terangkum di sini, tapi untuk kisah perjalanan sejak dari SMA Karnaya sampai 5 tahun yang lalu. Nah, yang kita bicarakan hari ini belum banyak Terekspos ya? Ya, tapi untuk bisa memahami hari ini perlu Baca ini. ya. Iya. Terima kasih memberikan inspirasi dan motivasi terutama adik-adik mahasiswa dan YouTube ya. Matur nuwun Mas Wasita, semoga ini jadi amal menjadi keluarga dan tim bersemangat dan para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan Ini kan kagama juga. oh Kita kan kagama juga. Ayo Mas kita berdiri Mas. Ya kagama ayo kita berdiri. Ayo Mas Janet. Ayo deh. semua berdiri. Iya. Apa berdiri samping sana yuk. Nah ini kagama Karanganyar itu aninya ini. Yang sewu ya. Ininya diginiin. Yang kalau ini kagama pusat. Oh, lulusan Bukan lulusan ya, keluarga alumni Universitas Gajah Mada. alumni Gajah Mada tahun 80. Iya, kan cuma mampir sebulan ya. Biasa cuma mampir sebulan. MH itu 3 bulan juga diakui. Iya. Tapi sebulan udah diakui. Mungkin foto dulu Mas. Kagem Ibu Guru Puji, Bapak Parmo dan Bapak Basuki yang telah memberikan motivasi hidup saya dan memberikan wejangan, pelajaran sehingga perjalanan yang luar biasa seperti yang dikisahkan hari ini menjadi itu nyata. Dan mudah-mudahan itu adalah ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya, dan insya Allah itu terus berlanjut. Kita sebagai murid-murid Bapak dan Ibu guru ini bisa memberikan kontribusi ilmu itu agar bermanfaat bagi masyarakat banyak, bangsa dan negara dan kemanusiaan. Ini oleh sedikit dari bagaimana salah satu bagian dari pengembangan teknologi fisika dan kimia dan kesenian tentu juga karena itu ada artnya. Nah, ini mohon diterima yang tidak berharga ini. Mudah-mudahan dengan harapan bisa membantu menjaga kesehatan buat Bapak Ibu guru supaya tetap bisa memberikan tausiahnya, taujihnya, dan nasihatnya kepada kita semuanya dan anak-anak. Ini untuk Ibu Puji. Jaket dengan teknologi kapasitansi, bisa dibilang jaket kalkulus. Bapak mau ketawa. Untuk kesehatan ya, insya Allah untuk kesehatan ya. Bisa melancar pengganti olahraga meskipun kita sambil diam. Pak Parmo, mohon diterima. Diwakili muridnya Pak. Mudah-mudahan membantu untuk menjaga kesehatan. Saya pernah sowan juga sama Mbak Penti, Pak Parmo, Pak Basuki. Yang Bapak Basuki, jaket kalkulus. Besok kita sampaikan.
oleh-oleh penuh cinta, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Atas nama Pak Bu Puji, Pak Parmo, dan Pak Basuki mengucapkan terima kasih pada Mas Wasito. Semoga barokah untuk semuanya. Untuk Mas itu mohon maaf, ini masker namanya masker Barakuda. Dia menggunakan energi listrik, tenaga listrik untuk mendepak virus, dan dia membuat virus netral, jadi virusnya mati, baik di luar maupun di dalam. Baik yang sudah masuk maupun yang masih di luar. Ya. Jadi membantu untuk menetralkan virus, menghilangkan batuk dan radang tenggorokan dengan cepat. Terima kasih Mas Wasito masker kesehatannya. Semoga jadi aman soleh. Para itu dia semuanya. Ini persahabatan yang sangat luar biasa sekali antara bekas alumni, guru bisa menyatu menjadi satu. Nanti Jack, bisa nanti kita teruskan lagi reuni lintas generasi angkatan ini, karena biasanya cuma satu angkatan. Insya Allah ini bisa melintas. Nah kan terima kasih banyak Mas Wasito. Tadi karena kita banyak buka masker, kalau misalkan ada yang sempat masuk, nah masker ini bermanfaat untuk membersihkannya. Langsung. Di dalam tadi. Ya, yang di dalam bisa langsung dibersihkan. Jadi ngaten para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai, jangan akhirnya sampai ujung, tapi sebenarnya masih ada beberapa hal nanti kita sambung di part selanjutnya. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda supaya channel Yuk Ngaji di Rumah Hati menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Akhirnya saritan batur pulau cekap semantun atur kaulo mangan kacang karo roti. Ayo sembahyang harap dan batu. Bila itu wal hidayah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.